kasih dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 66 Dunia Kungfu. Gadis cantik yang lemah lembut menghampiri dirinya, bersikap ambigu dan seksi. Kondisi seperti itu membuat David Chu tertegun, agak bingung. Tuanku, maaf, tolong bekerja sama denganku. Saat ini, bibir merah Valet Smith menempel ke samping telinga David Chu, berkata lembut. Matanya yang indah menyapu pandangan pada Kodisu yang berwajah cemberut di samping. Agak kesal memberi pandangan sinis, tidak bisa berkata-kata. Orang ini menggangguku terus, tidak bisa menyingkirkannya. Sangat menyebalkan. Kemau berpura-puralah jadi pacarku. Bantu aku menyingkirkannya. Hei. David Chu agak tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kecantikan berbahaya. Ucapan ini bukanlah tanpa alasan. Seperti Valet Smith, semacam wanita cantik yang keindahannya bisa menghancurkan kota. Seperti Heather. Taruh ke dalam dinasti. Semuanya tingkat malapetaka. Dan lagi seperti Kodisu yang memanfaatkan latar belakang orang kaya begitu. Sangat menyombongkan diri. Orang kaya generasi kedua mengejar cewek cantik dengan tanpa peduli apapun. David Chu juga tidak menyukainya. Jadi hanya mengangguk kepala termasuk sudah setuju. Terima kasih, tuanku. Valet Smith tersenyum bahagia. Dia memegang lengan David Chu dengan mesra. Tersenyum manis, dua orang tampak seperti kekasih kecil yang sedang jatuh cinta. Tanpa perasaan keanehan. David Chu juga sangat tertarik. Orang sombong dan keren itu. Ratu Taman Bermain Happy Valley yang menciptakan kerajaan bisnis dengan nilai pasar 200 miliar dolar AS. Saat ini seperti seorang gadis kecil. Itu juga cukup menarik. Tuan ini, pacarku sudah tiba. Tolong beri kami tempat duduk, terima kasih. Valet Smith tertegun ke satu sisi, dan Kodisu yang duduk di seberangnya berkata. Mulut Kodisu saat ini seolah ditampar, wajahnya sangat jelek. Dia tidak tersangka, cewek cantik orang barat itu, berbicara bahasa Mandarin begitu terampil, dan lagi mempunyai pacar. Jiak begitu. Perkataan dirinya barusan dia mengerti semua, apa ini mempermainkan dirinya sebagai monyet. Kodisu menggamati David Chu dari atas ke bawah. Hatinya penuh amarah dan menantang. Bocah itu. Seluruh badannya tidak sampai 1 juta. Menginginkan uang juga tidak punya uang. Menginginkan bakat juga tidak ada bakat. Cuman terlihat sedikit lebih nyaman saja. Dengan apa bisa memiliki wanita terbaik seperti itu? Hati Kodisu penuh dengan kecemburuan, berteriak karena menyia-nyiakan karunia baik Tuhan dengan sembarangan. Mata Tuhan tidak terbuka. Tapi Kodisu juga orang master cinta yang telah memetik bunga di seluruh tempat, bagaimana mungkin bisa berhenti dengan sukarela. Dia segera merapikan dasinya, bangkit dan mengulurkan tangannya pada David Chu, sambil berkata dengan percaya diri dan antusias, "Oh. Ternyata kamu adalah pacar dari nona cantik ini. Halo, perkenalkan diriku, Kodisu, kerja dalam keuangan perdagangan internasional, Direktur Bank ABC, Agricultural Bank of China, Kota Jiangling, adalah ayahku." Petik 2. Ujung mulutnya menaik dengan bangga, menyapu pandangan pada David Chu. Jika bertemu itu adalah takdir, sekalian kita berteman saja. Kita duduk dan mengobrol bersama. Bagaimana? Kodisu berpikir dirinya telah memberi David Chu sebuah hadiah yang sangat besar. Dia itu adalah putra dari direktur bank. Benar-benar orang berkelas atas di waktu biasanya. Orang tingkat rendah seperti David Chu itu, mana ada kesempatan untuk berhubungan dengan dirinya sendiri. Sekarang dia bersedia duduk di meja yang sama dengan David Chu, yang merupakan keberuntungan besarnya. Meskipun dia konspirasi pada pacar David Chu, hanya ada maksud tertentu. Tapi Kodisu tetap sangat percaya diri, menyipitkan matanya, menantikan sekali aksi David Chu yang selanjutnya. Apakah sangat tersanjung? Apakah rayuan menjilat? Atau lebih tahu diri lagi, mengambil inisiatif untuk pergi, mengalah dan memberikan wanita terbaik itu padanya? Jika demikian,
Kalau begitu dia tidak keberatan menerima bocah itu sebagai anak buah kecilnya, membiarkan dia mengikuti di belakangnya, makan dan minum enak. Tidak tertarik, selamat tinggal. David Chu hanya menanggapi dengan tenang, bahkan melihat Kodisu saja juga malas, memeluk pinggang Valet Smith dengan lembut, langsung pergi begitu saja. Tangan David Chu yang menjulur keluar berhenti di udara. Senyuman di wajahnya sekejap membeku, wajahnya suram, dan sangat marah. Ternyata dia diabaikan oleh bocah itu. Seorang pria miskin yang tidak berdaya dan di tingkat dasar, juga berani menodai harga dirinya. Wajah Kodisu terbakar panas, matanya juga bisa berapi saja. Tetapi saat ini, David Chu malah terlalu malas untuk menghiraukan orang macam Kodisu itu. Menemukan meja yang dekat di jendela, telah memesan 2 gelas dan makanan penutup, lalu bersama Valet Smith duduk. Tidak menyangka, aktingmu sangat bagus, kamu tidak melihatnya. Pria itu sangat marah sampai wajahnya pucat. Tangan putih Valet Smith yang seperti giok memegang pipinya, mengedipkan mata biru cerahnya yang nakal, suasana hatinya sangat bagus. David Chu mengangkat kopinya, berkata tanpa daya, akting kamu lebih bagus lagi. Orang yang tidak tahu, bisa benar-benar berpikir kamu adalah gadis kecil mana yang polos dan lincah dalam percintaan. Kalau begitu kamu suka aku seperti itu tidak? Valet Smith bahkan tidak memikirkannya, langsung keluar sepatah kata. Kemudian, tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah Valet Smith memerah, kepala kecilnya menunduk ke bawah. David Chu juga mengambil kopi, bersuara, kita berbicara masalah penting dulu. Hati Valet Smith baru kembali tenang, berkata dengan wajah merah, aku sudah membaca banyak informasi data, menemukan banyak ahli, menemukan racun aneh, bunga dan dala, di kuil yang berasal dari sebuah desa kecil di arah barat. Lebih dari 200 tahun yang lalu, desa itu tiba-tiba terjadi sebuah penyakit aneh. Penduduk desa juga memiliki tato seperti bunga tersebut di dada mereka, dan kemudian kepribadian mereka menjadi gila dan ekstrim, benar-benar sama seperti binatang saja. Gejala ini malah mirip dengan dirinya. Petik 1. Ketika pikiran David Chu tenggelam, mendengarkan dengan penuh perhatian, Valet Smith mengeluarkan buku catatan. Ada beberapa informasi dan gambar di atasnya, terus memperkenalkannya. Tapi setelah itu, dengar-dengar ada seorang biksu yang mahir datang dari China. Dia Buddhisme yang sangat hebat, mahir dalam pengobatan, menggunakan satu cara khusus, telah menyembuhkan penduduk-penduduk desa itu, dan menyebarkan ajaran Buddha, membiarkan penduduk desa bermeditasi dan menyembah Buddha. Setelah itu kembali ke kehidupan normal. Orang-orang demi berterima kasih kepada biksu hebat itu, bahkan menciptakan banyak karya seni, seperti kaligrafi, lukisan, patung, mural, komedi ilahi. Sayangnya, 200 tahun telah berlalu. Pembaptisan dalam tahun ke tahun. Jejak-jejak itu sudah menjadi sangat sedikit dan jarang. David Chu mengerutkan kening, melirik ke layar komputer. Lukisan dinding dengan suasana kesederhanaan itu, menggambarkan penduduk desa yang gila itu, dan patogen yang sangat mirip dengan bunga dan dala. Ada juga seorang beku berbaik hati dengan badan yang kurus duduk bersila. Adegan berbicara tentang khotbah Sang Buddha. Lukisan-lukisan itu sudah sangat tua, dan ada rusak parah. Hanya bisa kurang lebih melihat sebagian saja. Namun menurut sejumlah besar data yang tercatat, kejadian ini seharusnya benaran. Beku itu juga orang sungguhan. Hanya sayangnya, kami tidak menemukan cara untuk mendetoksifikasi latar belakang biksu itu. Juga hanya beberapa perkataan saja. Tidak mengetahui kehidupannya. Apalagi sudah lebih dari 200 tahun. Biksu itu, takutnya sudah meninggal. Valet Smith menghela nafas dengan ketidakberdayaan, dan akhirnya mengangkat harapannya dan kembali ke titik awal lagi. Namun, ada yang mengatakan, biksu itu memiliki keterampilan yang luar biasa, dapat menangkap harimau dengan satu tangan,
mengusir serigala dengan raungan amarah. Tampaknya seperti itu, orang di dunia kungfu yang dari China. Petik 2. Dunia kungfu. David Chu menyepitkan mata, dan memancarkan cahaya. Dunia kungfu, itu bukanlah taekwondo. Pertahanan diri. Master ini itu yang memiliki seni bela diri keahlian mencolok tapi tidak praktis, tapi seni bela diri negara yang sebenarnya, keterampilan membunuh. Perjalanan seni bela diri memiliki sejarah yang panjang. Meskipun kungfu mengalami kemunduran seiring dengan kemajuan senjata panas dan teknologi tinggi, namun masih ada tradisi beratusan tahun, bahkan tradisi kungfu yang telah diwariskan selama beribuan tahun. Bahkan di dunia sekarang ini, para pejuang yang berada dalam situasi sulit, itu semuanya adalah miliarder, dan bahkan tamu dari tuan terhormat di suatu negara, dengan status tinggi, dan kebahagiaan besar di antara orang-orang. 100 kati di kedua lengan, 1 lawan 10, hanya umum di kalangan seni bela diri, sesederhana dengan seperti makan dan minum air. Pedang membunuh, master hebat yang begitu naik langsung tercapai, di dunia juga ada. Rumor mengatakan petarung paling atas dapat membelah gunung dan gunung dengan satu pukulan, membuat sungai mengalir melawan arus, dan dapat terbang di udara, menginjak langit dan bumi, dan membiarkan mereka berpacu di antara langit dan bumi. Jika beku itu adalah orang di dunia kungfu, atau mungkin masih dapat meninggalkan ajaran ortodoks, dapat menemukan pengganti keturunannya, racun dan dala, mungkin bisa terselesaikan. David Chu berpikir, meskipun peluangnya sangat tipis, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mata indah Valet Smith bersinar, tetapi dia khawatir dan berkata, "Tuanku, aku mendengar, dunia kungfu dan dunia militer di China sedang berselisih." Mata David Chu rumit, berkata dengan suara yang dalam, "Ini juga yang aku khawatirkan." Kisah si Dewa Perang, Bab 67. Maaf, uang memang kertas sampah. Dunia militer dan dunia kungfu memiliki asal-muasal yang sama, saling melengkapi. 50 tahun yang lalu, ada perang yang tanpa henti. Untuk menjaga gunung dan sungai tetap aman, dunia kungfu dan dunia militer bekerja sama, mengirimkan sejumlah besar bakat seni bela diri kepada militer, bangun suatu pencapaian yang signifikan dalam pertempuran, mencapai pahala yang luar biasa. Seni bela diri, seni rahasia memperkuat tubuh, teknik pertempuran dan lainnya, semua itu meneruskan dari keluarga kungfu. Lebih lagi telah melatih sejumlah besar tentara yang luar biasa, menggandakan efektivitas tempur tentara. Namun karena semakin banyak anak laki-laki dan cucu-cucu dari keluarga kungfu yang masuk dunia militer, telah merasakan kemegahan yang dibawa oleh kekuasaan, telah menikmati kehidupan dunia sekuler, menikmati mobil mewah dan wanita cantik, bagaimana mereka bisa rela mundur ke pegunungan yang dalam untuk menjalani kehidupan keras. Setelah mengalami sekali, bisa ingin mencobanya lagi. Ambisi orang-orang seni bela diri itu semakin lama semakin meningkat. Setelah selesai perang, mereka mulai mengganggu urusan militer dan politik, mengumpulkan kelompok untuk membentuk faksi, membuat kota yang bagus membara. Ada juga beberapa keluarga kungfu yang berkuasa sangat kuat, bahkan duduk di satu sisi, sudah menjadi seorang pemimpin. Mereka mengendalikan orang kaya setempat, nelayan setempat, bahkan tidak mempedulikan pemimpin kota dan komandan teater setempat, seperti menjadi raja negara di dalam negara. Pada titik ini, kontradiksi antara dunia militer dan dunia kungfu menjadi semakin ganas. Sampai sekarang, seperti berkonflik perebutan sumur, kedua keluarga menjadi tidak bisa didamaikan. Tuanku, Anda adalah dewa militer Longsol di kota Xie. Itu adalah kemuliaan dunia militer, tetapi bagi dunia kungfu, malah jadi musuh terbesar. Mata indah Valet Smith berbinar, penuh kerumitan dan berkata, bahkan jika biksu itu meninggalkan ajaran ortodoksi, orang keturunannya memiliki penawar, racun dan dala.
Tapi masih apa bersedia menyembuhkan musuh besar dunia kungfu kamu ini? Itu menjadi pertanyaan besar. Bahkan jika dia setuju untuk menyembuhkan, apa akan bersatu dengan orang-orang di dunia kungfu? Apa diam-diam akan melakukan trik, melakukan penyergapan padamu? Itu juga tidak diketahui. Valet Smith hanya merasa kacau balau. Tangan putih giok dia mengusap alisnya, mendesahnya. Tuanku, masalah ini aku tidak berpikir dengan teliti, telah membuatmu kesulitan. Tidak masalah, hanya sekedar dunia kungfu, masih tidak pernah memasuki ke dalam hatiku. David Chu mengambil kopi, suaranya dingin, tetapi penuh dengan kepercayaan diri yang mendominasi. Jika memiliki dua pikiran, maka akan meratakan seluruh dunia kungfu. Membiarkan kuil di dunia gelap barat yang lebih dari 200 tahun. Dia bisa berdarah sekali, apa masih harus takut dengan keluarga kungfu yang terpisah itu? Artinya dalam 3 tahun ini, David Chu mengobati luka di kutub utara. Terlalu malas untuk memperhatikannya. Ini baru memberi para badut itu ada kesempatan untuk lari-lari dan arogansi, serta berani menunggangi kepala militer untuk sombong. Namun, belum ada ekses yang kelewatan, belum tersentuh batas David Chu. Jika orang-orang itu benar-benar memiliki ambisi besar, tidak melihat berani memprovokasi dirinya, dia tidak keberatan mengatur ulang kota Xie untuk bermain-main dengan 800.000 orang. Pasukan berada dalam posisi yang bagus, mendorong dan berguling sepanjang jalan. Para pejuang pasukan perbatasan kota Xie pernah menginjak-injak 7 kerajaan yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatannya, belum lagi hanya segelintir keluarga kungfu. Baik, tuanku. Mata indah Valet Smith mengungkapkan sikap wanita kecil yang terobsesi dan kekaguman. Itu baru dewa suranya yang sewenang-wenang. Itu baru pahlawan di dalam hatinya. David Chu telah mengkopi data dan gambar foto di komputer Valet Smith ke HP-nya sendiri, berkata dengan lantang. Singkat kata, juga bukannya tanpa keuntungan. Meskipun kesempatan untuk menemukan beku itu kecil, tapi akhirnya juga sudah menemukan satu arahan. Itu tidak akan seperti menjadi lalat tanpa kepala bertabrakan kemana-mana. Valet Smith, terima kasih banyak. David Chu bukanlah orang yang suka mengeluh. Bergabung dengan tentara pada usia 15 tahun. Sudah berapa kali bepergian ke istana neraka? Apa mungkin akan diintimidasi oleh racun Dandala? Menggunakan kata-kata Victor Kin, dia David Chu bernyawa tangguh. Raja neraka saja tidak berani menerimanya. Tuanku, Anda terlalu sungkan, itu memang seharusnya kulakukan. Aku akan terus menggerakkan orang untuk mencari tahu kabarnya, melihat-lihat apa ada detoksifikasi yang lain. Valet Smith juga menghela napas lega, tersenyum manis dan mengobrol santai dengan David Chu. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, dua orang mengingat masa lalu. Mengeluh pada saat itu. Tidak menyadarinya, banyak hal telah berubah. Segera, matahari terbenam terbit. David Chu melihat arlojinya. Sudah hampir jam 5. Sudah waktunya pergi menjemput Bella pulang sekolah. Baiklah kalau begitu, aku mengantarmu. Valet Smith agak enggan berpisah, tapi Tetao mengucapkan selamat tinggal dengan lantang. Dia agak iri pada Karin Yun, bisa membuat David Chu yang seperti naga dewa langit rela menjadi seorang suami dan ayah, merawat ibu dan putrinya dengan tenang dan memanjakan. Entahlah, ini adalah keinginan seumur hidup dari banyak wanita kaya dan cantik yang di negara barat. Dan saat Valet Smith melambaikan tangan, untuk meminta pelayan membayar tagihan, saat ini, Cody Su yang tinggal di samping terus itu, malah berjalan kemari lagi. Sebagai seorang pria dewasa, tak sangka bisa membiarkan gadis untuk membayar tagihan. Malu tidak, apakah punya rasa malu? Cody Su menunjuk kepada David Chu, dan memberinya pelajaran tanpa membual. Sebelumnya dia diabaikan oleh orang itu David Chu, yang dari tadi sudah menahan seperut amarah, dan akhirnya dapat memanfaatkan kesempatan, bisa mengejek David Chu dengan puas, membuat popularitas yang luar biasa di depan Valet Smith. Dia tentu saja tidak akan melepaskannya.
Nona ini, maafkanku berkata terus terang. Pria yang lemah dan tidak kompeten seperti itu, sama sekali tidak layak untukmu. Bahkan minum segelas kopi saja harus kamu yang membayarnya. Apa yang dapat kamu harapkan dari dia? Kodisu dengan meremehkan menatap David Chu, ingin sekali menginjaknya langsung ke lantai situ. Jika kamu berani berbicara kurang ajar lagi, jangan salahkan aku bersikap kasar. Wajah cantik Valet Smith sekejap mendingin, dan ada hawa dingin di matanya. Berani menghina David Chu. Jika ini di dunia negara barat, Kodisu itu sudah menjadi orang mati. Kodisu merasakan getaran yang tak dapat dijelaskan, agak terkejut. Cewek cantik orang barat itu ternyata memiliki aura seperti itu. Kemudian, keserakahan dan sifat posesif di matanya menjadi lebih kuat. Wanita seperti itu akan memiliki rasa pencapaian saat dia menaklukkannya. Pada saat ini, David Chu menyapu pandangan pada Kodisu dengan samar, dan berkata, lihatlah ucapan dan perilakumu. Tampaknya sangat percaya diri pada diri sendiri. Apakah kamu pikir, kamu lebih baik dari aku, lebih layak bersamanya? Kodisu bersikap angkuh dan bersenyum meremehkan, berkata dengan bangga, itu tentu saja. Aku itu putra direktur Bank ABC. Agricultural Bank of China. Bakat dan penampilan ada semua, apakah kamu pantas untuk dibandingkan denganku? Dia menjadi wanitaku. Jangan bilang secangkir kopi. Bahkan jika aku membeli kedai kopi ini, setiap hari ambil kopi untuk mandi, aku pun mampu membelinya. Kodisu bersikap tegas tanpa ragu-ragu. Semangat heroik sudah membuat banyak wanita di toko bermata bintang, penuh dengan kekaguman, sangat ingin segera menceburkan diri. Baik, ini kamu yang bilang. David Chu mengangguk kepala, melambaikan tangan memanggil manajer kedai kopi, berkata, Tuan ini akan mengeluarkan uang untuk membeli seluruh kedai kopimu. Tolong dihitungkan, perlu berapa biayanya? Manajer itu sedikit terkejut, tetapi melihat Kodisu yang berpakaian orang kaya dan juga mahal, tidak berani menyinggungnya. Saat itu tersenyum dan mengangguk kepala, mulai menghitungnya. Tuan, restoran kita termasuk kontrakan rumah, peralatan personel, dan paten teknologi. Semuanya dibeli, butuh sekitar 40 miliar. 5 menit kemudian, manajer itu tersenyum dan mengangguk. David Chu mengangkat kopi, melirik Kodisu 40 miliar, uang tunai, atau kartu kredit. Kodisu segera tertegun, berkata sangat lama, dahinya pun keluar keringat dingin. Meskipun ayahnya adalah direktur bank, tapi tidak berarti bank itu adalah milik keluarganya. Dia seorang playboy. Uang saku setiap tahun juga 8 atau 10 miliar. Membeli mobil sport berlaga dan bermain cewek masih bisa. Benar-benar mengeluarkan 40 miliar. Dia mana ada kemampuan itu? Kenapa tidak mampu membelinya? Tidak mampu membelinya langsung katakan saja, tidak memalukan. David Chu menyapu pandangan pada Kodisu dengan santai, berkata dengan tenang. Valet Smith juga terkekeh, penuh dengan mengejek, bersikap menonton pertunjukan yang bagus. Kamu tidak perlu menjatuhkan aku begitu. Apa kamu kira uang adalah sampah kertas? Sekali lempar adalah 40 miliar. Orang terkaya di kota Jiangling juga tidak begitu sombong. Kodisu ini baru tahu, dirinya terjatuh dalam perangkapnya, langsung terbakar dengan amarah mencaci maki padanya. Kamu yang lakukan saja. Maaf, di mata aku, uang itu benar-benar adalah sampah kertas. David Chu menggelengkan kepala, melemparkan kartu bank dengan asal, melambaikan tangannya. 80 miliar, toko kamu ini aku membelinya. Kisah si Dewa Perang, bab 68 Ibu cemburu lagi. 80 miliar, aku membelinya. Perkataan David Chu, meskipun tenang, tapi menimbulkan gelombang besar, membuat manajer kedai kopi dan semua pelayan toko tercengang. Para pelanggaran di tempat kejadian, satu persatu juga menatap dengan mata besar, ada orang bahkan tersedak kopi, batuk terus-menerus.
Tuan, apakah Anda yakin ingin menghabiskan 80 miliar membeli toko kami? Dalam mata indah manajer penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Sebelumnya dia mengutip 40 miliar, itu sudah membuat laporan palsu banyak. Sekarang David Chu sekali keluar, harganya sudah 2 kali lipat, cukup untuk membeli 2 kedai kopi. Hanya Valet Smith yang terlihat biasa, tersenyum santai. Terhadap David Chu yang berkelas seperti itu, 80 miliar, juga hanyalah angka yang sangat kecil saja. Hahaha, kekanak-kanakan. Kamu masih menganggap serius kata-katanya. Cody Su tertegun 2 detik, lalu tertawa terbahak-bahak, dengan wajah penuh sarkasme dan mengejek. Lihatlah ekspresinya. Apa ada 800.000 di sekujur tubuhnya? Masih bilang 80 miliar, benar-benar sangat konyol. Wajah manajer memerah juga terasa dirinya telah dipermainkan orang. Dan saat ini, David Chu baru saja melempar kartu bank ke situ dengan asal. Sesaat itu, senyum di wajah Cody Su langsung mengeras. Cody Su seluruh orangnya terlihat seperti melihat hantu saja. Menatap kartu bank itu dengan rasa tak tersangka, berseru, ini adalah kartu hitam Citibank, jumlah tabungan minimum, semuanya adalah 20 triliun. Sebagai putra direktur Bank ABC, Agricultural Bank of China, bagaimana mungkin dia tidak mengenal itu? Hanya yang mengejutkannya adalah David Chu rakyat bajingan seperti itu, bagaimana bisa memiliki kartu bank seperti itu? Mengapa dia bisa memilikinya? Apa jangan-jangan kartu itu adalah palsu? Betul, pasti begitu, pasti begitu. Dalam hati Cody Su menghibur dirinya sendiri begitu. Tuan, mohon Anda menunggu sebentar, aku akan bertanya pada manajer umum. Manajer toko itu seluruh orangnya benar-benar kebingungan. Melihat David Chu begitu sepertinya tidak bercanda, dia tidak berani mengabaikannya. Segera mengangkat telepon dan bertanya kepada manajer umum kedai kopi. 10 menit kemudian, seorang wanita berbadan tinggi, berusia awal 30-an telah menyetir BMW datang ke toko, menyerahkan sebuah surat perjanjian kontrak dengan hormat. Selamat Tuan Chu, kedai kopi ini sekarang menjadi milik Anda. Sekejap mata, menghasilkan 4 juta militer dengan mudah. Mengapa tidak mau melakukan bisnis pengambilan uang itu sudah menguntungkan berlipat-lipat. Cody Su benar-benar terlihat murung, seluruh orangnya pun terlihat bodoh. Bocah itu, benar-benar menghabiskan 8 juta miliar, membeli tempat itu. Kedai kopi ini berikan kepadamu saja. Lain kali bosan tidak ada kerjaan, juga punya tempat untuk istirahat. David Chu memegang tangan Valet Smith, bersuara dan berkata, membuat muka orang belakang semakin memerah saja, seperti bunga persik yang mekar, penuh rasa terharu. Meskipun terhadap Ratu Taman Bermain Happy Valley itu, kedai kopi kecil itu tidak penting baginya, tapi karena pemberian David Chu, jadi terlihat lebih berharga. Di saat yang sama, lain kali toko aku melarang keras memasuki orang berpura-pura semacam dia, aku melihatnya terasa menjijikkan. David Chu dengan santai mengejutkan Cody Su, lalu, merangkul pinggang lembut Valet Smith, di bawah semua karyawan toko. Dengan mengantar hormat, pergi dengan langkah besar. Setelah kejadian berakhir, dia akan pergi dan menyembunyikan pahala dan reputasinya. Di kedai kopi, kerumunan orang mendidih sesaat, para pelanggan dan karyawan, perlahan-lahan mulai membicarakannya. Wah, ganteng banget, mendominasi banget, melambaikan tangan langsung 80 miliar, menjadi wanitanya, benar-benar sangat bahagia. Sangat iri, meskipun menjadi orang ketiganya, jadi cewek simpanan juga bisa, wow. Sudahlah. Tidak melihat keindahan cewek cantik orang barat itu. Betapa indahnya itu, kita semua wanita biasa, bagaimana mungkin bisa dilihat oleh dia? Kenapa orang ini masih di sini? Juga tidak merasa memalukan, dirinya tidak punya kemampuan, masih berpura-pura dan melakukan masalah di mana-mana, dipukuli wajahnya kan?
Betul, berpakaian dengan cara centil dan vulgar. Aku mengira itu adalah generasi orang kaya kedua. Ternyata adalah seorang pembohong. Benar-benar menjijikkan. Mulut Kodisu ditampar terus. Wajahnya sudah menghitam dan membiru. Gosip di sekitar, seperti tamparan keras yang lagi dan lagi. Tanpa henti menamparkan di wajahnya dengan tidak berbelas kasihan. Berbunyi plak-plak. Pada saat ini, dia sangat ingin segera menemukan lubang dan menyelip masuk. David cumalas pergi memperhatikan pemikiran Kodisu saat itu. Mengucapkan selamat tinggal pada Valet Smith, pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput Bella, kemudian masuk ke dapur, untuk menyiapkan makanan mewah untuk putri tersayang. Setelah 2 jam lebih bersibukan, bau wangi yang datang dari dapur membuat Bella yang sedang berbaring di sofa sambil menonton TV, mengendus keras hidung kecilnya, dan berlari kemari mengikuti aromanya. Wow, hari ini benar-benar makan besar, ada steak, lobster, dan juga kaviar. Mata besar gadis kecil berbinar-binar, menyeka air liurnya. Hari ini David Chu menunjukkan bakatnya. Telah memasak makanan Prancis yang sangat mewah. Steak lada hitam, ikan kod goreng, lobster keju, salmon. Juga ada sepanci sup jamur krim yang kental, serta kue kecil yang unik dan salad sayuran berwarna-warni terang. Hidangannya sangat indah, wangi dan lezat pun ada semua. Hanya melihat sekali, langsung membuat orang memiliki nafsu makan yang besar. Ayo makan, tidak akan melupakanmu. David Chu mencubit pipi gadis kecil, menuangkan segelas anggur merah bordo untuk Karin Yun, makan malam dengan cahaya lilin, yang romantis dan menghangatkan. David Chu, kamu juga bisa makanan barat. Karin Yun juga sedikit terkejut, melihat penuh dengan makanan lezat di atas meja. Hatinya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan, orang ini tersembunyi banyak keahliannya. Tidak ada guru yang mengajarinya. Makanan barat lebih gampang lagi. Bahan masak ada sudah biasa berhasil 80%. David Chu memberikan sepasang pisau dan garpu perak, dan berkata, cobain, bagaimana keterampilannya. Karin Yun terkekeh, mengambil pisau dan garpu yang diberikan David Chu, memotong steak dengan anggun dan terampil, bibir merahnya sedikit terbuka, matanya yang indah menyipit, menikmatinya dengan teliti. Yah, kepingan salju dan daging wagyu yang berkelas atas, setengah matang, empuk dan berair, memiliki rasa yang lembut. Wajah Karin Yun keluar senyuman, menghembus napas, rasa kepuasan dan kebahagiaan yang terbawa oleh makanan lezat, serasa seperti angin sepoi-sepoi, yang menghilangkan rasa lelah dan bosan dalam bekerja seharian. Dia sambil menikmati makanannya yang enak, sambil bertanya, David Chu, apa kamu telah menang lotre? Bahan-bahan makanan ini semuanya sangat berharga, bahkan saat aku di keluarga Yun, juga tidak berani berlebihan begitu. Bagaimana bisa rela memakainya? Petik 2. David Chu memotong steak untuk Bella yang murung, membiarkan gadis kecil makan dengan nyaman, sambil berkata, aku mana ada keberuntungan itu. Semua bahan makanan ini, semuanya dikirimkan Valet Smith, bahan makanan terbaik yang diterbangkan dari seluruh penjuru negeri, menghadiahkan untuk kita. Bella mengangkat tangan kecilnya dengan gembira. Terima kasih, Kak Valet Smith. Dan Karin Yun, mendengar nama Valet Smith itu, ekspresi yang senang menjadi tidak wajar, seluruh badannya merasa tidak nyaman. Melihat-lihat bahan-bahan makanan yang indah dan mahal itu lagi, di dalam otaknya tiba-tiba muncul angkuh dan dingin Valet Smith itu, penampilan yang benar-benar sangat cantik, serta, bersama dengan David Chu, berbicara dan tertawa, gambaran bermesraan. Karin Yun hanya merasa hatinya dipenuhi dengan sesuatu, asam dan sepat, tidak memiliki nafsu makan sama sekali lagi. Dia sedikit mengerut keningnya, meletakkan pisau dan garpunya. Aku tidak makan lagi. Hah, ibu, kenapa? Bella mengedipkan matanya dengan besar, tampak bingung. Ini adalah makanan yang diberikan Kak Valet Smith kamu untuk orang yang menyelamatkan hidupnya. Aku tidak mampu mencernanya.
Mata indah Karin Yun menyapu pandangan pada David Chu, mengerutkan bibir, berjalan ke lemari es dengan sombong, mengeluarkan segelas mie instan, kembali ke ruang tamu dengan marah. Tangan kecil Bella yang merasa tertekan, memandang David Chu dengan samar. Ayah, ibu sepertinya cemburu lagi. Haruskah kita pergi membujuknya? David Chu mengosok kepala gadis kecil. Tidak perlu, ibumu suka makan mie instan. Biarkanlah dia menikmatinya dengan tenang. Baik, ayah benar. Kalau begitu ayo kita makan semua bagian ibu. Hei, Bella bersorak. Celepuk. Karin Yun yang di ruang tamu tersandung, hampir jatuh. Dia menggigit gigi peraknya, matanya yang indah penuh dengan amarah. Bah, kamu yang suka makan mie instan. Seluruh keluargamu menyukai mie instan. Kisah si Dewa Perang, Bab 69 Undangan Justin Sun. Ayah, hati angsa itu sangat gemuk, untuk kamu makan. Putriku pintar, makan banyakan lobster, suplemen protein, semakin tumbuh semakin cantik. Terima kasih, ayah. Hei, hidangan semua ini sangat banyak, kita tidak bisa memakannya semua. Buanglah jika tidak bisa memakannya. Besok ayah membuatkanmu yang baru besok lagi. Di ruang tamu, Karin Yun mengangkat telinganya, mendengar semua kutipan. Tidak tahu malu, tidak ada batasnya, dari ayah dan putrinya, membuat perutnya yang lapar sepanjang hari, mulai berbunyi memanggil. Hang, apa hebatnya, makan mie instan juga sama bisa kenyang. Aku juga tidak menginginkan makanan yang dikirim Valet Smith itu. Karin Yun dengan sombong mengerutkan bibir, mengambil mie instan yang baru diseduh, dalam mie yang putih pucat. Hanya ada sedikit daun bawang cincang dan wortel yang seperti pewarna saja. Serta menggunakan kaca pembesar baru bisa menemukan beberapa butiran daging sapi, yang disebut telur, barang yang tidak tahu namanya. Dasar, ini juga terlalu pelit, bilangnya potongan daging sapi yang besar, mana telur rebus utuh. Pedagang licik, ini dengan makan malam Prancis di sebelah, benar-benar perbandingan besar yang sangatlah jelas. Karin Yun sedikit merasa tertekan, baruan selesai menikmati hidangan Prancis terbaiknya, mana bisa menelan mie instan murah seperti ini. Baru saja makan beberapa suap, perut kecilnya langsung membuat protes yang keras. Karin Yun tiba-tiba sedikit menyesal, keputusan sendiri, mie instan itu tidak harum sama sekali. Dia merasa sedih dirugikan, melirik ke dapur dengan penuh rasa iri. Kemudian, telah melihat sepasang ayah dan putrinya itu, membuat orang sangat marah. Sebuah adegan yang sangat menjengkelkan. Mereka ternyata menggunakan daging wagyu menusuk daging, jadi sate maka. Lobster Boston, hanya makan ekor lobster. Kue kecil hanya makan sesuap langsung buang. Bella apa yang dia lakukan, itu cherry chili favoritnya, dia kadikan sebagai marmer dan memainkannya. Petik 2. Kedua orang itu, ada mempertimbangkan perasaan dirinya. Hati kecil Karin Yun segera hancur berkeping-keping di lantai. Hatinya meneteskan darah, penuh dengan puncak kemarahan yang naik dan turun, mengertakkan giginya. Sengaja, mereka pasti sengaja, membuatku kesal. Karin Yun memegang garpu kecil, membuat beberapa lubang di gelas mie instan dengan marah, seolah-olah itu adalah David Chu saja. Di dapur sebelah, David Chu dari tadi sudah menyapu pandangannya, melihat dengan jelas berbagai ekspresi Karin Yun di ruang tamu, mulutnya memunculkan sebuah senyuman bangga. Pelit apa masih tidak bisa menyembuhkan cemburu kecilmu itu? Membuatmu lapar beberapa kali, tidak akan mencari masalah lagi, bermain-main amarahnya. Ding dong. Tepat pada saat itu, sebuah panggilan telepon asing menelepon kemari. David Chu sedikit ragu-ragu, tetapi masih mengangkat teleponnya. Halo, David Chu bukan, aku Justin Sun, tunangannya Vivi Zhou. Telepon di salah satu lagi. Terdengar suara Justin Sun yang percaya diri. Sepertinya sengaja membuat David Chu marah. Menyatakan identitasnya sebagai menantu keluarga Zhou saja. Dia juga menambahkan satu kata dengan bangga. Ada urusan. David Chu berkata dengan tenang. Terhadap Justin Sun itu, dia tidak terlalu tertarik. Tidak ada masalah besar. Sudah lama tidak melihatmu. Mengundangmu untuk keluar bermain. Jinsa Night Club. Tempat yang berkelas atas di seluruh kota Jiangling. Yang datang semuanya adalah orang-orang muda yang berbakat dan terkenal di kota Jiangling. Ini adalah kesempatan besar untuk memperluas pergaulanmu.
Petik 2. Justin Sun yang di sebelah situ bersikap sangat bangga, memamer terus. Tidak tertarik, tidak pergi. David Chu pikir pun tidak memikirkannya, langsung menolaknya, alau mau mematikan teleponnya. Aku dari awal sudah mendengar Rei Zhou bilang, bahwa seorang paman besar Justin Sun telah menaik pangkat, sekarang dia memamerkan kekuasaannya. Pusat perhatiannya sedang berjalan lancar, sepanjang hari membawa sekelompok anak muda playboy bergenerasi orang kaya kedua bermain-main dan bermabuk-mabukan, membuat Vivi Zhou juga ikut bermain-main sepanjang hari. Hari ini memanggil dirinya pergi ke situ. Itu hanya ingin memperlihatkan dirinya sebentar ada seberapa bagus hidupnya sekarang, betapa hebatnya, dan kemudian memikirkan berbagai cara untuk menginjak dirinya, dengan kejam, mendapatkan kembali wajah yang hilang di pesta pertunangannya beberapa waktu yang lalu. David Chu sudah melihat jelas semuanya, jadinya malas untuk bermain-main dengan sekumpulan anak kecil itu. Dirinya di rumah punya istri dan anak yang menghangatkan, sangat nyaman. Kamu, David Chu, apa maksudmu? Kamu bagaimanapun juga adalah anak angkat dari keluarga Zhou, kakak laki-laki Vivi. Tingkah kamu ini, sama sekali tidak menganggapnya sebagai keluarga. Justin Sun yang di sebelah situ agak kesel, dia dengan dingin bersenandung. Yang penting aku dan Vivi akan segera menikah. Jika kamu tidak memberi wajah begitu lagi, kalau begitu kamu tidak perlu menghadiri pernikahan kamu juga. Di saat itu tidak ada seorang pun keluarga Zhou. Sebisa mungkin membuat orang bergosip, dan melihat lelucon saja. Petik 2. Kening David Chu berkerut berdiam. Justin Sun terhadapnya bisa dibilang boleh ada boleh tidak ada. Tapi orang keluarga Zhou terhadapnya, sangat berarti. Jika benar-benar membiarkan Justin Sun mengembangkan api di depan Vivi Zhou, membuat dirinya dan Vivi Zhou mati pun tidak berkomunikasi lagi, bukankah itu akan membuat dingin sepasang hati Rei Zhou dan istrinya? Baik, aku pergi. David Chu berkata, ini baru betul, aku akan mengirimkan alamatnya, haha. Justin Sun tertawa puas di sebelah situ, tertawa sambil berkata, ngomong-ngomong, kamu masih single tidak sekarang? Ingatlah berdandan modis sedikit. Ada banyak wanita cantik di sini. Mungkin ada orang matanya tidak bagus, bisa menyukaimu. David Chu mematikan telepon. Ujung mulutnya keluar sebuah senyuman menghina. Ingin membodohi dirinya. Hehe, tidak sesederhana itu. Rei Zhou terus mencurahkan keluhan pada dirinya sendiri. Berharap dirinya bisa membujuk Vivi Zhou. Menjauh pria playboy seperti Justin Sun itu. Jangan bermain-main dengannya lagi. Kebetulan, hari ini adalah kesempatan. Melihat bagaimana Justin Sun mempermalukan dirinya sendiri, menunjukkan keasliannya, juga membiarkan Vivi Zhou melihat dengan jelas sifat tunangannya yang sebenarnya, apa sepadan dia menyerahkan seumur hidupnya. Pandangan David Chu sedang mengamati, kebetulan melihat Karin Yun yang sedang makan mie instan di ruang tamu dengan marah. Dia segera memiliki satu ide. Karin, bantu aku, bagaimana? Ngapain? Karin Yun memelototi David Chu dengan marah, berkata dengan marah, lagi makan, tidak ada waktu. Sudah, jangan makan lagi, makananmu sudah aku sisakan. David Chu mengambil mie instan, memanggil sekali Bella. Gadis kecil segera meletakkan kotak bekal berisi makanan lezat dengan tersenyum, di atasnya telah dipenuhi dengan makanan yang enak itu sengaja disisakan oleh David Chu untuk Karin Yun. Hehe, ibu, barusan kami berakting membohongimu. Sebenarnya ayah selalu mengisimu di hatinya, sengaja menyisakannya untukmu. Dasar bocah, begitu banyak ide aneh. Karin Yun bersuara centil, tiba-tiba, merasa dalam hatinya hangat agak tersentuh. Dia mengambil pergi kotak makan, mengerutkan bibirnya dengan sombong, berkata, ini kamu yang memohon padaku. Aku baru makan, aku ini memberimu wajah. Ya, apa yang kamu katakan semuanya benar. David Chu mengangguk dengan tak berdaya, lalu berkata, tunggu sebentar, aku ada sebuah perkumpulan pesta, jadi aku ingin mengajakmu pergi bersamaku, menjadi pendampingku, bagaimana? Tempat seperti begitu, membawa Karin Yun wanita yang sangat cantik seperti itu, pasti akan membuat Justin Sun dan yang sekumpulan orang terdiam, semuanya melotot matanya. Selain itu, David Chu juga berharap bisa memiliki waktu berduaan dengan Karin Yun, memperkuat perasaannya, agar dia bisa menerima dirinya secepat mungkin, mengatakan identitas dirinya yang sebenarnya.
Pendamping wanita. Mata indah Karin Yun berbinar. Sedikit diam-diam senang dan menantikannya di dalam hati. Di permukaan malah mendengus dingin. Mengapa kamu tidak membiarkan Valet Smith pergi denganmu? Dia muda dan juga cantik. Juga adalah cewek cantik di negara barat. Membawanya keluar sangat punya wajah. David Chu benar-benar tidak berdaya. Cemburu kecil ini. Mulai lagi. Namun Bella yang di samping mulai membantu. Menambah-nambahkan. Aduh. Ibu, kamu pergi saja dengan ayah. Kak Valet Smith mana ada secantik kamu. Mana ada selembut dan berbudi luhur seperti kamu. Kamu berdiri bersama ayahmu. Begitu lihat adalah pasangan yang sangat cocok. Terbawaan lahir. Karin Yun menyeringai. Menunjuk dahi putrinya dengan centil. Dasar bocah kecil. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Kemudian dia merasa puas menepuk tangan. Segera naik ke atas. David Chu terkejut. Sebenarnya kamu pergi atau tidak? Bodoh. Apa aku tidak perlu ganti pakaian? Karin Yun memberi pandangan sinis dengan marah. Wajah cantiknya sedikit kemerahan. Lanjut menaiki tangga. David Chu tampaknya berpikiran jernih, puas dengan senyuman. Ih, Bella, apa yang kamu lakukan? David Chu menoleh, malah menyadari gadis kecil sedang menundukkan kepala. Tangan kecilnya menggambar salib di depan perutnya yang gemuk membisikkan sesuatu. Bella baru saja berbohong, berdoa semoga kakek Tuhan tidak mendengarnya. Jangan menggunakan petir menyetrum Bella. Kebohongan apa? Aku bilang ibu lebih cantik, lebih lembut dan berbudi luhur daripada Kak Valet Smith. Kisah si Dewa Perang, Bab 70 Tuan Muda Su, bertemu lagi. Jinsa Night Club, tempat malam paling terkenal di kota Jiangling. Meliputi area seluas lebih dari 3.000 meter persegi. Atas bawah 5 lantai, dekorasi paling megah, ceweknya paling cantik, pada akhir pekan, juga akan mengundang DJ terkenal, serta bintang lapis kedua dan ketiga akan diundang untuk melakukan pemanasan, di seluruh wilayah Jiangbei, semuanya adalah yang terbaik. Di sini, bir hitam paling umum harganya harus lebih kecil dari 2 juta, jika ingin mendapatkan stan, panggil 2 putri untuk bernyanyi. Tidak mengeluarkan 160 juta atau 200 juta, bahkan tangan kamu juga tidak bisa menyentuhnya. Jangan berharap, Imperial Box yang 6 angka, satu malam putri terpopuler dengan tingkat kelas miliaran. Karena itu, Jinsa Night Club juga merupakan tempat di mana hanya para bos kaya, dan tuan muda kaya yang baru bisa mengeluarkan uang. Pada jam 10 malam, tepat pada saat kehidupan malam baru saja dimulai, Jinsa Night Club juga arus pelanggan terus-menerus kehidupan berpesta pora. Box nomor 8, sebuah box besar yang mewah cukup menampung 450 orang, berperabot lengkap, dikelilingi lebih dari 10 orang lebih. Ada laki-laki dan perempuan, melihat penampilannya, semuanya orang kaya yang tidak biasa. Justin Sun mengenakan pakaian santai yang modis, memegang sampahnya, meluk Vivi Zhou yang juga berpakaian mewah di samping, menikmati sanjungan dan pujian dari sekumpulan orang yang di sekitarnya, seperti gaya pemimpin. Seperti yang dikatakan, ketika seseorang mendapat penghargaan, semua orang yang terkait dengannya akan mengikuti dan menikmatinya. Sejak paman terbesar dia sepanjang jalan naik pangkat, menjadi orang ketiga memiliki kekuasaan nyata di kota Jiangling. Statusnya sebagai Justin Sun juga ikut meningkat. Dia tiba-tiba dari generasi orang kaya kedua yang kelas bawah, mengoyangkan badan dan berubah, menjadi tokoh utama di dalam lingkungan orang kaya raya. Sebelumnya para pemuda orang kaya yang meremehkannya. Saat ini semuanya telah datang untuk menjilatinya. Itu membuat Justin Sun semakin membesar, semakin merasa bangga. Justin Sun bisa dibilang merasa sangat bangga dan puas, tapi dalam hatinya selalu terpendam sebuah penyakit hati. Itu adalah pesta pertunangan waktu itu. Wajahnya pernah dipermalukan oleh mobil mewah David Chu yang berharga 40 miliar. Justin Sun selalu mengambil hati pada hal itu. Kebetulan, hari ini ada kesempatan itu. Dia berencana akan membalas dendam, menginjak David Chu habis-habisan dengan sombong. Ku bilang Tuan Muda Sun, ini sudah menunggu lebih dari 1 jam. Kenapa temanmu belum datang? Gayanya juga terlalu besar. Di dalam box, seorang wanita cantik berkaki panjang menatang gelas tinggi sambil berkata dengan rasa tidak puas. Stoking hitamnya di bawah cahaya redup lebih seksi, penuh dengan penggodaan. Benar itu, berstatus apa itu juga kelebihan sekali. Orang-orang di box juga ikut komplain.
Justin Sun tersenyum, berkata, hadirin sekalian, yang aku undang itu bukanlah orang lain. Itu adalah kakak laki-laki Vivi yang saleh, putra angkat keluarga Zhou, David Chu. Selain itu, dia adalah pemuda ganteng dan berbakat, telah memiliki tingkat kekayaan miliaran di usia muda. Itu benar-benar model yang aku tunggu-tunggukan. Justin Sun bersikap aneh. Semua pria dan wanita cantik di tempat tatahan juga ikut tertawain. Dengan acuh berkata, berlatar kekayaan miliaran. Siapapun di tempat ini mana yang bukan asetnya berharga ratusan miliar, atau tingkatan asisten departemen. Benar-benar sangat lucu. Artinya, aku masih mengira orang apa, membosankan. Aku katakan itu pemberian wajah dari Tuan Muda Sun. Itu juga karena melihat hubungan keluarganya dengan Vivi. Kalau ganti peran kecil biasanya, mana layak membiarkan kita menunggunya. Artinya, benar-benar tidak tahu diri. Di tempat kejadian semua orang mencemooh dan menghina sekali. Justin Sun dan Vivi Zhou tersenyum satu sama lain. Sangatlah puas dia sengaja memajukan waktu pesta 1 jam lebih awal dan tidak memberi tahu David Chu. Hanya untuk membuat para pemuda orang kaya tidak senang dengan David Chu. Sekarang tampaknya, David Chu orangnya belum sampai sudah memancing kemarahan publik, tujuannya sudah mencapai setengah. David Chu, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu di hari ini. Dalam hati Justin Sun tersenyum pahit, terus membuat heboh dengan orang-orang di sekitarnya. 10 menit kemudian, David Chu dan Karin Yun masuk ke box. Karin Yun melihat penuh dengan orang di ruangan, sedikit tertegun. Bukankah pesta dimulai pukul 11? Ini baru setengah 10, semua orang sudah tiba di sini. Mata David Chu menyapu sekali, sudah melihat keluar trik jahat dari Justin Sun, meremehkan senyuman, juga malas untuk mengeksposnya. Justin Sun segera menyapanya dengan hangat, haha, tuan utama akhirnya datang juga, ayo sini, aku memperkenalkan sebentar ke semuanya. Ini adalah yang baru saja aku katakan. Pemuda ganteng dan hebat, David Chu. Saat mereka berdua masuk, adegan di tempat tiba-tiba menjadi sunyi, mendongak dan mengamati David Chu dengan serentak. Kemudian, Kiki menunjukkan ekspresi penghinaan dan kekecewaan dengan serentak. Keterampilannya biasa saja, pakaiannya biasa saja, tanpa temperamen sedikit pun, benar-benar adalah orang biasa. Wanita cantik ini adalah pandangan Justin Sun mengalihkan ke Karin Yun yang di samping David Chu. Tiba-tiba tertegun karena dia membuka mulutnya dengan lebar karena terkejut. Pandangan orang-orang di tempat juga melihat ke arah Karin Yun dengan bersamaan. Sekejap langsung terkejutkan. Wanita ini apa tidak terlalu cantik? Karin Yun hari ini sengaja berganti gaun sebelumnya pergi ke taman bermain Happy Valley. Gaun malam yang dibelikan David Chu untuknya. Gaun panjang berbuntut ikan yang berwarna keperakan. Membungkus tubuh mempesona yang sempurna. Rok anggun jatuh secara alami. Sepasang kaki putih dengan sepatu hak tinggi itu, yang sedikit terlihat. Selendang sutra hijau jatuh seperti air terjun saja. Pipi indahnya dandan dengan riasan tipis. Seperti kembang sepatu keluar, yang anggun dan luhur. Tidak peduli dari sudut manapun, wanita yang semuanya sempurna tanpa celah, seperti peri yang turun saja. Kecantikannya yang memancarkan sinar bulan dan memalukan bunga itu tidak lebih dari 4 cewek tercantik di zaman kuno. Untuk sesaat, semua mata pria di tempat itu menatap lurus, sementara para wanita ditutupi oleh keanggunan semuanya, menunjukkan ekspresi kecemburuan dan ketidakpuasan. David Chu tersenyum tipis, langsung memegang pinggang Karin Yun, berkata, pacarku. Apa, pacarmu? Justin Sun langsung tercengang. Semua pemuda orang kaya juga benar-benar tercengang, melemparkan pandangan iri dan kebencian pada David Chu, sangat benci sampai menggigit gigi akarnya. Wanita seperti peri begitu, bagaimana pantas mendapatkannya oleh pria begitu? Vivi Zhou juga sedikit terkejut. Matanya yang indah menyapu pandangan pada David Chu. Kamu sudah punya cewek. Dia melihat keindahan mutlak di depannya. Karin Yun berapa kali lipat lebih dari dirinya. Tiba-tiba hatinya sedikit asam. Untuk sesaat, sepertinya telah kehilangan sesuatu saja, dan merasa sangat tidak nyaman. David Chu mengangguk sedikit terhadap Vivi Zhou. Tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengandeng tangan Karin Yun, mencari tempat dan duduk. Halo semuanya. Namaku Karin Yun, adalah pacar David Chu. Bertemu untuk pertama kalinya. Tolong jaganya.
Karin Yun juga memberikan wajah yang cukup kepada David Chu, tersenyum dan mengangguk anggun. Meskipun dalam hatinya sudah berlatih berkali-kali, tapi mengatakan huruf pacar, wajahnya masih memerah dengan tanpa sadar, semakin terlihat cantik yang tidak bisa dikatakan. Wanita cantik itu mengakuinya sendiri, tetapi orang-orang di tempat tetap sedih sakit hati, sulit untuk menerima kenyataan kejam ini. Oke, jika sudah datang, kalau begitu duduklah, aku akan memperkenalkanmu. Meskipun Justin Sun sangat cemburu dengan kebahagiaan David Chu itu, tapi ini juga tidak mempengaruhi keseluruhan. Dia punya cukup cara untuk memalukan David Chu pria itu, membuatnya kehilangan muka. Ini adalah wakil manajer umum Sun dari Manulife Financial Corporation. Ini adalah ketua Liu dari Departemen Personalia. Ini adalah putri kesayangan dari Fairview Group, Nona Zhu. Justin Sun penuh kebanggaan untuk memperkenalkannya ke David Chu, memamerkan koneksi dirinya, mengambil kesempatan untuk pamer di depan David Chu dan Karin Yun. David Chu sudah mengetahui pikirannya itu, hanya menganggukkan ringan yang asal-asalan, itu membuat para wanita dan pemuda playboy membencinya dan mendengus dingin. Kesan terhadap David Chu sangat buruk. Pada saat ini, di luar pintu, seorang pemuda tampan berkacamata bingkai emas, yang sedang memeluk seorang gadis cantik dan berjalan masuk ke box, terlihat seperti baru saja berhasil mendapatkannya. Lagi bangga. David Chu, ini adalah tokoh berkelas berat. Biasanya kamu tidak akan dapat berhubungan dengannya, tahu tidak? Depan Justin Sun sangat cerah saat ini, dengan penuh kemenangan berjalan ke situ, memperkenalkan dengan keras. Ini adalah putra Direktur Bank ABC. Agricultural Bank of China, di kota Jiangling. Pemimpin industri keuangan, Cody Su, Tuan Muda Su. David Chu saat ini, sudah merenung dengan senyum di wajahnya, dunia ini sangatlah kecil. Orang ini, bukankah Cody Su yang di sore hari mengganggu Valet Smith waktu di kafe, dan diusir oleh dirinya yang ditampar karena 80 miliar itu? Ayo, Tuan Muda Sun, kenapa? Tamu yang kamu undang itu sudah datang. Coba aku lihat, berstatus apa, bergaya begitu besar. Cody Su berpelukan cewek cantik di sampingnya, berkata dengan belagu. Sebelumnya dia bosan menunggu di dalam box, lalu keluar mencari seorang gadis, baru saja kembali. Kebetulan sekali telah terlewat adegan David Chu masuk pintu. David Chu tersenyum tipis, mengulurkan tangannya. Tuan Muda Su, kita bertemu lagi. Cody Su tertegun, merasa suara itu sangat familiar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, baru menyadari David Chu yang berwajah tampan itu. Ong, Cody Su seperti melihat hantu saja, berteriakan, segera kakinya melemah, celepuk, langsung jatuh berbaring. Senyum di wajah Justin Sun mengeras, langsung tercengang. Orang-orang di tempat kejadian, juga hening, terkejut besar. Cody Su tak tersangka ditakuti David Chu, sampai. Kisah si Dewa Perang, bab 71 dipukul orang. Dalam karir Cody Su, jika ada daftar orang yang paling ditakuti dalam hidup ini, maka David Chu jelas berada di posisi teratas. Saat ini, jika Tuhan menampakkan diri padanya dan mengatakan bahwa dia dapat menggunakan rentang hidup 20 tahun untuk ditukar agar dia tidak pernah bertemu dengan David Chu, maka dia pasti akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Di Time Cafe sore ini, dia benar-benar sangat malu dan telah dipermalukan. Awalnya dia mengira David Chu adalah orang rendah yang miskin dan tidak berdaya, dan dia berpikir untuk menyombongkan diri dan memamerkan dirinya di depan wanita cantik seperti Valet Smith. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang itu berpura-pura bodoh dan mengeluarkan kartu hitam Citibank dengan gampangnya. Dia mengeluarkan 40 juta RMB, sekitar 80 miliar rupiah, untuk membuatnya diejek dan mempermalukannya. Sampai saat ini, trauma itu masih tertinggal di hatinya, dan kakinya bergetar tanpa sadar saat melihat David Chu. Malu, benar-benar sangat memalukan. Dia tidak punya muka untuk bertemu dengan orang lagi. Tuan Muda Su, kamu, maksudmu? Kata Justin Sun sedikit terkejut dan dengan cepat memegangi Cody Su dengan bingung. Tidak apa-apa, aku memiliki hubungan dengan Tuan Muda Su, dan kesannya sangat dalam, kata David Chu dengan tenang saat ini. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat Cody Su, karena itu, Tuan Muda Su sedikit semangat ketika bertemu denganku, bukankah begitu? Iya, memang begitu. Wajah tua Cody Su menjadi sangat merah dan kata-kata yang diucapkannya pun terbata-bata.
Dia mengeluh berulang kali dalam hatinya. Mukaku saja sudah dipermalukan olehmu. Apa mungkin kesan itu tidak dalam? Oh, benarkah? Kata Justin Sun juga dengan sedikit terkejut. Lalu dia menunjuk ke arah David Chu dengan sombong, dan mendengus dengan sinis. David Chu, kamu harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda Su, dan belajarlah menjadi orang yang baik dengannya. Apa kamu mengerti? Ayah Tuan Muda Su adalah Presiden Bank dari Agricultural Bank of China. Dengan latar belakang keluarga Tuan Muda Su, membeli Jinsa Night Club hanyalah hal yang mudah, apa kamu tahu? Tidak, uhuk-uhuk. Kodi Su terkejut dan terbatuk. Dia khawatir David Chu akan melambaikan tangannya dan memanggil manajer Jinsa Night Club lagi untuk menanyakan berapa biaya untuk membeli tempat ini, dan kemudian mengeluarkan 8-10 miliar RMB, sekitar 16-20 triliun rupiah, untuk membelinya. Meskipun dia memiliki muka yang tebal, tetapi mukanya juga tidak bisa dipermalukan dengan seperti itu. David Chu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, Tuan Muda Su memiliki sumber keuangan yang besar. Aku sudah melihatnya hari ini, dan itu sangat luar biasa. Maksud lain dari kata-kata David Chu membuat wajah tua Kodi Su menjadi sakit karena panas. Dia sangat ingin mencari lubang untuk bersembunyi di dalamnya karena malu. Untungnya, cahaya di tempat itu cukup redup sehingga tidak ada orang yang memperhatikan ekspresinya. Sebuah adegan terjadi begitu saja. Semua orang yang mengepungi Justin Sun mulai menyanjung dan memujinya, dan itu membuat Justin Sun bersinar dengan bangga dan arogan. Teman-teman, kita bisa berkumpul di sini hari ini karena takdir. Ayo, kita sama-sama bersulang. Ayo bersulang. Justin Sun mengangkat gelas birnya dengan postur seorang pemimpin. Matanya menyapu ke arah David Chu tanpa jejak, dan dia pun memerintah dengan berkata, David Chu, ayo sini, tuangkan bir untuk semua orang. Jelas ada pelayan yang berdiri di samping di dalam ruang privat itu, dan cara yang dia gunakan itu benar-benar mempermalukan David Chu. Ekspresi semua orang yang ada di sekitar penuh dengan senyum menyeringai. Mereka semua menunggu untuk melihat David Chu dipermalukan. Vivi Zhou mengerutkan keningnya. Dia merasa Justin Sun sedikit keterlaluan, tetapi dia hanya menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan suara. David Chu bahkan tidak melihatnya, dan berkata dengan tenang, kalian masih tidak pantas untuk aku tuangkan bir. Bahkan jika itu adalah ayah atau kakek nenek mereka, mereka semua akan ketakutan dan tidak berani dituangkan bir oleh seorang dewa militer Longsol hebat yang tidak bisa dibandingkan. Selain itu, dia datang ke sini hari ini juga bukan untuk menjadi orang yang bisa ditindas oleh Justin Sun. Setelah mendengar dia pamer di sana sebelumnya, dia sudah cukup memberinya muka. Kata-katanya itu membuat Justin Sun tidak senang. David Chu, apa maksudmu? Kamu yang paling terakhir datang. Aku menyuruhmu menuangkan bir untuk mengungkapkan permintaan maafmu. Apa itu salah? Kata Justin Sun dengan dingin. Ekspresi Vivi Zhou juga menjadi dingin. David Chu, Justin melakukannya karena memikirkanmu, dan semua orang pun memiliki banyak pendapat tentangmu. Semua orang di sekitar juga berbicara dengan nada yang tidak senang dan kata-kata yang tajam. Iya, kami menunggumu selama 1 jam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu begitu sombong? Iya, perilaku macam apa itu? Jika bukan karena Tuan Muda Sun, siapa yang ingin meladenimu? Semua orang di tempat itu sudah tidak senang dengan David Chu. Bocah itu tidak memiliki kemampuan, tetapi memiliki temperamen yang buruk. Selain itu, dia memiliki pacar secantik peri seperti Karin Yun. Bagaimana dia tidak dibenci dari orang lain? Berapa lama kalian ingin menunggu adalah urusan kalian, dan itu tidak ada hubungannya denganku. David Chu masih acuh tak acuh. Dia minum tehnya sendiri dan sama sekali tidak menghiraukan semua orang. Justin Sun sangat kesal hingga ekspresinya berubah. Bocah itu sudah terlambat dan masih merasa dirinya benar. Sudahlah, biar aku saja. Ketika melihat suasana mulai aneh, Karin Yun bangun saat ini. Dia berinisiatif mengambil sebotol bir, kemudian menuangkan bir untuk semua orang, dan berkata dengan murah hati. Maaf, David Chu terlambat karena menemaniku. Aku harap itu tidak membuat kalian semua marah. Semoga kalian bisa bersenang-senang. Dia mengulurkan tangannya, meremas tangan David Chu dan menggelengkan kepalanya sedikit untuk memberi isyarat pada David Chu agar tidak memperburuk keadaan. David Chu tersenyum tak berdaya dan menjadi tenang. Karin Yun berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab.
Justin Sun dan yang lainnya juga tidak dapat mengatakan apa-apa, dan hanya bisa menghentikannya. Sedikit kecemburuan masih ada di hati mereka. Kenapa David Chu bisa mendapatkan wanita yang luas biasa seperti itu? Tuhan benar-benar tidak membuka matanya. Semua orang yang ada di tempat sangat bersemangat dan bahagia. Hanya David Chu yang dikecualikan, seolah-olah berteman dengannya hanya mempermalukan diri mereka. Kalian manusia dengan mata telanjang, bagaimana kalian bisa melihat kepiawaian bocah itu dalam berpura-pura bodoh? Kalian masih berani menyinggung perasaannya. Ketika bocah itu mulai beraksi, kalian hanya akan menangis. Hanya Kodisu satu-satunya di samping yang tersenyum gembira dan penuh dengan kelicikan. Sebaliknya, dia melihat Karin Yun yang ada di samping David Chu dengan sangat cemburu dan sedih, dan hatinya sangat tidak nyaman. Bocah itu, setelah memiliki valet Smith yang cantik luar biasa, dia masih mengeluarkan pacar yang begitu sempurna. Dia benar-benar mendapatkan pelukan dari kiri dan kanan. Kenapa dia bisa begitu beruntung? Kodisu minum beberapa gelas bir dengan kesal. Setelah itu, dia keluar untuk melampiaskan dan menghilangkan kekesalannya. Sementara di ruang privat, Justin Sun menjadi sangat bersinar. Tidak hanya sekelompok tuan muda yang memujinya, tetapi beberapa orang kaya terkenal, presdir, dan pemimpin yang terkenal juga memujinya. Mereka semua tertawa dan bersulang dengan Justin Sun. Justin Sun tidak menolak mereka, dan itu membuat sekelompok tuan muda di sekitarnya memperhatikannya dengan penuh kekaguman dan kecemburuan. Bahkan bos Jinsa Night Club pun datang sendiri untuk bersulang dengan Justin Sun dan yang lainnya. Hal itu membuat sekelompok tuan muda tersanjung. Bos Jinsa Night Club yang bernilai lebih dari 1 miliar itu sudah cukup untuk berteman dengan orang tua mereka. Bahkan pada akhirnya, bos Jinsa Night Club tidak hanya memberikan mereka diskon 20%, tetapi juga secara khusus mengirimkan 7 hingga 8 putri ruang privat dengan tubuh yang seksi dan penampilan kelas atas untuk menemani mereka bersenang-senang. Itu membuat tatapan sekelompok tuan muda yang gagah itu terbelalak, dan hati mereka pun sangat puas. Tuan Muda Sun, kamu benar-benar memiliki status yang tinggi. Cekak, bahkan bos Jinsa Night Club pun secara pribadi datang bersulang untuk kita. Kami yang masih junior ini bagaimana bisa mendapatkan perlakuan yang seperti itu? Kata seorang tuan muda tersenyum sambil menyentuh paha putri yang putih itu dengan wajah yang penuh dengan kenikmatan. Benar, status Tuan Muda Sun benar-benar tinggi, dan kami pun benar-benar membuka mata kami hari ini. Kata seorang tuan muda yang berbaring di pelukan lembut putri itu sambil memakan buah anggur yang dikupas olehnya. Haha, itu benar. Paman Tuan Muda Sun adalah pemimpin kota Jiangling yang terkenal dengan peringkat orang ketiga yang berkuasa. Siapa yang berani tidak memberinya muka? Sekelompok tuan muda itu memujinya dengan cepat, dan putri-putri ruang privat itu semakin membuat Justin Sun bangga hingga berkelanjutan. Masalah kecil, ini hanya tempat yang kecil. Jika punya waktu, aku akan memperlihatkan pada kalian tempat besar yang sebenarnya, kata Justin Sun sambil melambaikan tangannya dengan arogan dan mendengus dengan sinis di dalam hatinya. Bagaimana sekelompok pria kaya malas itu tahu kekuatan sebenarnya dari pamannya? Tempat kecil seperti ini tidak ada apa-apanya. Pamannya adalah orang besar yang hebat, bahkan pria seperti Jonathan Ma juga harus pergi ke keluarga Zhou untuk bersujud meminta maaf hanya dengan telepon pamannya, apalagi bos Jinsa Night Club. Dia menyipitkan matanya dan melirik ke David Chu yang berwajah biasa dan tidak dipedulikan oleh yang lainnya, dan hatinya pun merasa semakin bangga. Vivi, apa kamu lihat? Itulah perbedaan David Chu dengan priamu. David Chu, aku dan kamu yang sekarang tidak lagi berada di dunia yang sama. Justin Sun menyeringai, kemudian memeluk pinggang Vivi seolah menyatakan kepemilikannya, dan dengan bangga mengangkat alisnya sambil berkata pada David Chu. Aku pernah bilang bahwa aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Apa kamu lihat? Aku dan dia sama sekali tidak bisa dibandingkan. Iya, Vivi Zhou mengangguk. Mulutnya memaksakan senyum, tetapi matanya yang indah itu tampak rumit. Dia melihat ke sudut itu dengan samar dan terlihat adegan di mana David Chu dan Karin Yun yang menjadi sepasang kekasih yang sangat penuh dengan kasih sayang. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba merasa sakit dan sedikit tidak nyaman. Justin Sun benar-benar seperti yang dia inginkan. Dia menjadi pusat perhatian dan mengalahkan perhatian semua orang pada David Chu. Tetapi, entah mengapa dia sama sekali tidak merasa senang saat ini.
Hatinya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga yang diambil oleh orang lain seketika. Buak, pada saat ini, pintu ruang privat tiba-tiba terbuka, dan seorang tuan muda terengah-engah dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan muda Sun, gawat, Kodisu telah dipukul orang. Semua orang di tempat itu pun terkejut. Kisah si Dewa Perang, bab 72 benar-benar cari mati. Orang-orang mereka dipukuli. Justin Sun dan yang lainnya tercengang. Kemudian mereka semua menjadi marah dan mulai berkomentar. Semua yang hadir di sini adalah tuan muda berkuasa kota Jiangling. Mereka selalu menindas orang lain, tetapi hari ini orang lain menindas mereka. Saat mereka sedang berkata-kata, beberapa orang membantu Kodisu dan berjalan masuk ke dalam ruang privat. Pada saat ini, terdapat cetakan tamparan merah di wajah Kodisu. Jasnya berantakan, rambutnya kacau, dan tubuhnya memar dengan warna ungu. Dia jelas telah menerima pukulan yang kuat. Tuan muda Su, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tanya Justin Sun dengan terkejut. Kodisu adalah anak dari Presiden Bank Agricultural Bank of China. Siapa yang begitu berani memukulinya hingga seperti itu? Jangan mengungkitnya lagi. Benar-benar sial. Kodisu menahan rasa sakit dan duduk di sofa. Dia meminum segelas bir dengan kesal dan berkata, aku baru saja bertemu dengan seorang gadis dan tidak sengaja menabraknya di kamar mandi. Tidak disangka wanita itu sedikit keras, dia membawa pengawal dan langsung memanggil 4-5 pria besar, dan memukuliku dengan ganas. Sungguh sial, semua orang menghela napas. Dipukuli oleh wanita, itu benar-benar memalukan. Saat ini, David Chu berkata dengan tenang, sesederhana itu. Sepertinya kamu melihat wanita cantik, kemudian memiliki pemikiran kotor dan penuh nafsu, dan akhirnya wanita itu memukulimu. Dia telah mengetahui sifat Kodisu sejak lama. Dia tidak akan berjalan di jalan yang benar ketika melihat wanita. Dia hanya mencari gara-gara seorang diri. Wajah Kodisu memerah dan dia pun terbatuk-batuk. Kenyataannya memang begitu, hanya saja dia takut malu dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Suasana di tempat itu pun juga menjadi canggung. Kemudian, seorang gadis yang memiliki hubungan baik dengan Kodisu memelototi David Chu dengan tidak senang dan berkata, apa kamu merasa kamu mampu? Benar, memangnya kamu siapa? Memangnya kamu berhak berkomentar? Yang lainnya mendengus dengan tidak senang dan sangat tidak puas dengan David Chu. David Chu tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia duduk di samping dan terlalu malas untuk bertanya. Itu tidak ada hubungannya dengannya dan dia tidak perlu menghiraukannya. Dia juga senang menonton pertunjukan. Karin Yun mengerutkan bibirnya dan bergumam, apa-apaan orang-orang itu. Dia menemani David Chu dengan patuh di sisinya dan terlalu malas untuk berpartisipasi dalam masalah itu. Justin Sun mendengus dengan kesal, lalu menepuk pundak Kosisu dengan bangga, dan berkata, Tuan Muda Su, itu adalah rejeki wanita itu jika kamu menyukainya. Dia tidak hanya tidak bersyukur, tetapi masih berani memukulmu. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Katakan padaku, apa latar belakangnya? Biar aku yang melampiaskan kemarahanmu. Meskipun orang yang bisa masuk ke Jinsan Night Club sangat kaya dan berlatar belakang, tetapi Paman Justin Sun adalah orang ketiga yang memimpin kota Jiangling yang begitu kuat hingga pria hebat seperti Jonathan Ma dari Forceas Group juga harus menundukkan kepalanya padanya. Apa yang perlu dia takutkan? Kodisu menghindari matanya dan terus-menerus melambaikan tangannya. Tuan Muda Sun, sudahlah, kamu tidak bisa memprovokasinya. Begitu mendengar itu, Justin Sun langsung marah. Bercanda, apa masih ada orang yang dia tidak mampu provokasi di kota Jiangling? Dia langsung menunjukkan ketidaksenangannya. Apa? Tuan Muda Su, kamu meremehkanku atau pamanku? Iya, Tuan Muda Su, siapa Tuan Muda Sun? Bahkan bos Jinsan Night Club pun bersulang dan mengirimkan wanita kepada kita. Apa yang kamu takutkan? Paman Tuan Muda Sun adalah pemimpin kota Jiangling. Hei, bahkan jika langit runtuh pun, dia tetap akan mendukungmu. Masih ada teman lainnya, latar belakang dan kekuatan keluarga kita juga tidak lemah. Tunjukkan identitasmu dan takuti wanita-wanita itu sampai mati. Di dalam ruang privat, sekelompok tuan muda bersemangat dan meraung dengan tegas di bawah pengaruh alkohol. David Chu yang berada di samping menuangkan segelas bir. Dia tersenyum dengan remeh dan merasa sangat menarik. Sekelompok anak orang kaya ini benar-benar lemah dan tidak tahu diri.
Apa mereka benar-benar berpikir bahwa dengan keluarga yang memiliki uang 8-10 miliar RMB, sekitar 16-20 triliun rupiah, mereka bisa seenaknya di kota Jiangling? Semua orang tahu bahwa di dunia ini masih ada orang yang lebih hebat dari mereka sendiri. Contohnya bawahan kota Xie sendiri. Salah satu dari bawahan itu bisa dengan mudahnya menindas ayah mereka dan menginjak-injak keluarga yang dibanggakan oleh mereka. Tentu saja, semua itu tidak ada hubungannya dengannya. David Chu juga tidak mau repot-repot menghabiskan air liurnya untuk menasihati mereka. Sekelompok anak orang kaya itu secara alami akan berperilaku dengan patuh setelah mengalami sedikit kekerasan sosial. Tuan Muda Su, ingat kata-kataku. Selama ada aku, bahkan jika langit runtuh pun, aku bisa melindungimu. Justin Sun menunjuk Kodisu dengan wajah yang penuh dengan kesombongan. Katakan padaku, siapa yang memukulmu, aku akan membalasnya untukmu. Kodisu hanya tersenyum pahit tanpa daya dan ragu-ragu. Brak, tepat pada saat ini, pintu ruang privat tiba-tiba ditendang terbuka dan suara keras itu mengejutkan semua orang. Kemudian, belasan pria muda mendobrak masuk ke dalam ruang privat. Mereka mengenakan seragam serba hitam, rambut mereka diwarnai dengan warna-warni, dan tangan mereka masih memegang batang baja dan bilah di tangan mereka. Aura mereka penuh dengan permusuhan, dan mereka tampak seperti orang yang garang. Di garis depan, ada seorang pria kekar botak dengan tinggi sekitar 1,8 meter. Sosoknya kekar, lengannya yang telanjang itu penuh dengan urat yang besar dan tato naga dan harimau. Dia terlihat penuh dengan aura yang kuat. Katanya, kamu ingin mendukung bocah ini. Kata pria kekar botak itu menyeringai sambil menunjuk Kodisu. Matanya menyapu ke sekelompok tuan muda yang hadir dengan tatapan yang garang, kemudian dia menendang meja dan berteriak. Pemimpin Jonathan Ma dari Forces Group, apa kalian juga berani melawannya? Bocah brengsek ini terlalu berani hingga berani merayu wanita pemimpin Ma. Kalian juga tidak mau nyawa kalian lagi, berani-beraninya kalian melawan pemimpin Ma. Kodisu gemetar ketakutan, dan sekelompok tuan muda bahkan lebih takut hingga tidak berani berkata-kata. Wajah mereka sangat pucat dan jantung mereka pun hampir meloncat keluar. Ternyata orang yang disinggung Kodisu adalah Jonathan Ma dari Forces Group. Baiklah, itu adalah pria hebat di dunia bawah tanah kota Jiangling selama lebih dari 20 tahun, dan bahkan orang tua mereka pun melayaninya dengan sangat hormat. Mereka adalah bocah muda yang tumbuh besar dengan mendengarkan kisah Jonathan Ma. Jauh di dalam lubuk hati mereka, dia sama saja dengan iblis. Mereka mana mungkin punya niat untuk melawannya, jiwa mereka pun hampir terbang karena takut padanya. Hahaha, sekelompok pria lemah. Kata pria botak itu dengan memandang sekelompok tuan muda itu dengan remeh. Kemudian, dia meraih Kodisu dengan tangan besarnya dan mendengus dengan dingin. Bocah, masalah ini belum selesai. Ikut aku untuk berlutut dan minta maaf pada kakak ipar. Jika tidak, kamu akan menjadi Kasim, apa kamu mengerti? Kodisu menjadi sangat panik. Pria botak itu meraih Kodisu dengan acuh tak acuh dan berencana untuk keluar dari ruang privat. Lepaskan dia. Tepat pada saat ini, teriakan yang dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Pria botak itu menoleh dengan bingung, dan melihat Justin Sun memandangnya dengan wajah remeh dan tertawa. Aku pikir orang hebat dari mana? Ternyata bawahan dari Forces Group. Tidak hanya kamu, bahkan jika Jonathan Ma datang secara pribadi, dia juga hanya bisa bersujud minta ampun di depanku. Aura Justin Sun sangat mendominasi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi sana, panggil Jonathan Ma ke sini. Katakan padanya Justin Sun ada di sini, aku ingin dia bersujud dan meminta maaf pada temanku. Begitu dia selesai mengatakan itu, semua tuan muda yang ada hadir pun tercengang. Mereka memandang Justin Sun dengan mata yang terbelalak, sementara gadis-gadis itu memandangnya dengan ekspresi yang memuja dan kagum. Tuan muda Sun benar-benar hebat, bahkan Jonathan Ma pun tidak dianggap olehnya. Dia adalah pria hebat di dunia bawah tanah kota Jiangling. David Chu yang ada di samping juga sedikit tercengang. Kemudian, dia ingat apa yang dikatakan oleh Rei Zhou saat minum bersamanya sebelumnya, dan dia pun langsung mengerti mengapa Justin Sun begitu sombong. Malam itu, David Chu masuk ke markas utama Forces Group, kemudian memaksa Jonathan Ma untuk menghentikannya dan pergi ke keluarga Zhou untuk bersujud meminta maaf. Pada saat yang sama,
Paman Justin Sun dipromosikan dan berdiskusi dengan Jonathan Ma tentang perihal kembalinya surat tanah keluarga Zhou. Karena itu, Justin Sun mengira bahwa itu semua adalah karena pamannya, dan dia menggunakan itu sebagai modalnya untuk pamer di mana-mana. Setiap kali bertemu dengan orang, dia selalu membual tentang betapa hebatnya pamannya, dan bahkan Jonathan Ma harus menundukkan kepalanya padanya. Dia tersenyum sambil berpikir, Justin Sun ini benar-benar mengira bahwa dengan kekuatan pamannya yang sedikit itu, dia bisa memberi perintah pada Jonathan Ma. Dia ingin melihat bagaimana akhir dari orang ini ketika Jonathan Ma benar-benar tiba di sini. Benar-benar cari mati. Kisah si Dewa Perang, Bab 73 Tuan Chu. Pria botak itu tertegun selama beberapa detik, dan para gangster itu juga tercengang. Mereka saling memandang satu sama lain, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Sial, aku hampir mati karena tertawa. Bocah, kamu bilang kamu ingin pemimpin Ma datang ke sini untuk bersujud dan meminta maaf padamu. Kamu pikir kamu siapa? Pangeran hari ini. Pria botak itu menyeringai dan menatap Justin Sun seperti menatap orang idiot. Wajahnya bercahaya, dan dia mengeluarkan pisau di tangannya dengan maksud untuk menghancurkan lidah bocah itu dan membuatnya mengingatnya. Kamu tidak layak untuk tahu siapa aku. Kamu hanya perlu bertanya pada Jonathan Ma, apa dia ingat apa yang terjadi di depan rumah pintu keluarga Zhou di desa Xinghua pada tanggal 16 September jam 12 malam. Justin Sun berkata dengan wajah yang penuh dengan kebanggaan. Dia mengeluarkan sebatang rokok, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan sekotak korek api, dan menyalakan rokok di mulutnya dengan santai. Dia tidak suka menggunakan korek api gas. Perasaan indah saat bertabrakan dengan korek api itu membuatnya merasa seperti bos yang penuh dengan aura dalam film Hong Kong. Dalam waktu 3 menit, aku ingin melihat Jonathan Ma berlutut di depanku dan meminta maaf. Jika tidak, tanggung sendiri risikonya. Ketika Justin Sun berteriak, puntung rokok di tangannya langsung terlempar ke wajah pria botak itu. Saat cahaya api meredup, Justin Sun merasa dirinya maha kuasa layaknya seorang raja saat ini. Plak, pipi pria botak itu langsung memerah karena terkena abu rokok. Di saat yang sama, kata-kata Justin Sun tanpa sadar membuat hatinya bergetar. Pada malam tanggal 16 September itu adalah hari mimpi buruk dan merupakan malam yang tak terlupakan. Malam itu, dua pria misterius mendobrak masuk ke dalam bangunan Forseas Group dengan bersenjatakan senjata dan membunuh orang dengan kekuatan yang besar. Hanya dengan satu kata, mereka menghancurkan seluruh Forseas Group dan membuat pemimpin provinsi mereka mundur dalam sekejap. Kemudian membuat Jonathan Ma yang telah berada di kota Jiangling selama 20 tahun berlutut dan memohon belas kasihan. Akhirnya, Jonathan Ma menghentikannya. Kemudian pergi ke rumah keluarga Zhou di desa Xinghua untuk meminta maaf pada Rei Zhou, dan masalah pun selesai. Malam itu, dia kebetulan menjadi saksinya. Kemampuan Tuan Chu yang hebat itu telah menghancurkan pandangannya pada dunia, dan membuatnya tak bisa melupakannya dalam hidupnya. Justin Sun ini juga tahu tentang masalah itu. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Tuan Chu, yang sangat hebat itu? Pria botak itu ketakutan dan memandang semua orang di dalam ruang privat dengan hati-hati. Di bawah cahaya yang gelap, dia tiba-tiba melihat David Chu di sudut, dan mereka pun saling memandang satu sama lain. David Chu tersenyum tipis padanya dengan sangat santai, tetapi itu membuatnya kakinya gemetar dan hampir jatuh berlutut. Benar-benar dia. Maaf, aku tidak tahu Anda ada di sini. Aku akan segera memberitahu pemimpin Ma. Pria botak itu sangat ketakutan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia membungkuk dengan cepat, dan mengarahkan anak buahnya untuk segera pergi. Semua orang langsung terdiam dan suasana pun menjadi sangat hening. Sekelompok tuan muda itu tercengang dan sangat terkejut. Justin Sun benar-benar membuat orang-orang Jonathan Ma pergi. Hebat sekali. Apa yang telah kulihat? Orang-orang dari Forseas Group membungkuk dan meminta maaf pada kita. Dia telah ditakuti oleh Tuan Muda Sun. Sial, hebat sekali. Tuan Muda Sun, kamu bahkan tidak menganggap orang-orang dari Forseas Group hebat sekali. Aku sangat kagum denganmu. Tuan Muda Sun sangat mendominasi dan perkasa. Aku akan bersulang denganmu untuk menunjukkan rasa hormatku. Sekelompok tuan muda itu tiba-tiba tenggelam dalam kesenangan dan sangat bersemangat. Orang-orang itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka benar-benar mengira Justin Sun menggunakan kekuatan dan memancarkan aura mendominasinya untuk menakuti pria botak dan bawahannya itu. David Chu tertawa dan hanya menonton pertunjukan dengan tenang. Semuanya tidak apa-apa. Aku juga hanya meminjam reputasi pamanku saja dan itu tidak berarti apa-apa. Jonathan Ma itu adalah anjing di bawah keluarga pamanku. Haha, ayo semuanya, bersenang-senanglah. Jangan khawatirkan masalah itu. Justin Sun merasa bangga dan tidak mampu menahan aura arogansinya. Dia menepuk lengan Cody Su lagi sambil tertawa dan berkata, Tuan Muda Su, duduklah di sini dengan damai hari ini, dan tunggu Jonathan Ma datang untuk meminta maaf padamu secara pribadi. Dia mengedipkan matanya dan tertawa, bukankah kamu menyukai wanitanya? Aku akan menyuruhnya untuk memberikannya padamu, mainkan saja selama yang kamu inginkan. Cody Su hanya merasa seperti bermimpi dan kepalanya pun berdengung. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Saat pria botak itu pergi, posisi membungkuknya bukan seperti berbicara dengan Justin Sun, melainkan David Chu. Cody Su sedikit tercengang, dan jantungnya terus berdegup kencang. Sementara Justin Sun merasa sangat bangga dan menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah teringat dengan malam di mana Jonathan Ma berlutut di depan rumah keluarga Zhou untuk bersujud dan meminta maaf, kejadian itu benar-benar sangat indah dan tak terlupakan. Malam itu juga yang membuatnya merasakan kekuatan mengejutkan dari pamannya. Sejak saat itu, dia telah berubah menjadi orang kalangan atas. Namun, sangat disayangkan adegan di mana Jonathan Ma berlutut dan memohon ampun itu tidak disebarkan dan hanya diketahui oleh keluarga Zhou. Oleh karena itu, posisinya di lingkungannya tidak terlalu tinggi. Tetapi kesempatan itu telah datang hari ini. Hari ini, dia akan menginjak wajah Jonathan Ma yang menjadi pria hebat dalam dunia persilatan, kemudian dia akan menjadi terkenal, lalu membuat namanya Justin Sun dikenal oleh seluruh kota Jiangling, bahkan seluruh daerah Jiangbei. Justin Sun sangat bangga dan hatinya melonjak dengan hebat. Matanya yang bersinar menatap ke David Chu yang ada di sudut. Dia langsung melangkah maju dan berkata dengan sombong, David Chu, apa kamu masih ingat tentang Jonathan Ma yang merebut surat tanah keluarga Zhou dan melukai salah satu kaki ayah mertuanya? David Chu berkata, dia sudah mengembalikan surat tanahnya. Jonathan Ma juga sudah mendapatkan balasan dengan mendatangi mereka dan bersujud untuk meminta maaf secara pribadi. Benar, akulah yang melakukannya, kata Justin Sun sambil mengangkat kepalanya dengan penuh kesombongan, dan berkata lagi, pamanku yang memerintahkannya, dan Jonathan Ma pun langsung pergi ke sana untuk meminta maaf malam itu. Dia membayar kompensasi atas kerugian, dan merasa sangat ketakutan. Sepertinya kamu masih belum tahu tentang masalah itu. Cekak benar juga, orang kecil sepertimu mana bisa mengetahui hal yang begitu rahasia. Oh, kamu yang melakukannya, kata David Chu dengan wajah yang penuh dengan kesenangan. Mulutnya membentuk kurva, dan dia berkata, pamanmu hanyalah orang ketiga di kota. Apa dia memiliki kemampuan untuk memerintah Jonathan Ma yang memiliki aset 3 miliar RMB, 6 triliun rupiah, yang berkuasa di kota Jiangling selama 20 tahun? Apa maksudmu? Kata Justin Sun dengan ekspresi yang langsung tidak senang, lalu dia pun mendengus dengan dingin dan berkata, Vivi, katakan padanya apakah ada salah satu kerabat miskin di keluarga Zhou kalian yang memiliki kemampuan. Selain pamanku, siapa lagi yang memiliki cara yang begitu mengejutkan? Siapa lagi yang mampu membuat Jonathan Ma menundukkan kepalanya? Bukan aku yang melakukannya, lalu siapa? Kamu, benar-benar konyol. Vivi Zhou juga berekspresi rumit dan berkata dengan suara yang kesal, iya, itu memang usaha Justin. Kami semua melihatnya dengan jelas malam itu. Meskipun perkataan Justin Sun kejam, tetapi itulah kenyataannya. Keluarga Zhou mereka memang tidak memiliki kerabat yang berkemampuan hebat. Para tuan muda yang ada di sekitar juga tertawa dengan remeh dan berkata dengan mengejek. Iya, memangnya kamu siapa berani-beraninya meragukan kekuatan tuan muda Sun? Masih berkata hanya orang ketiga, apa kamu tahu apa itu kekuasaan? Dasar kampungan, tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Lebih baik jangan mengundang orang seperti ini lagi. Dia bukan orang yang setingkat dengan kita, dan kita sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengannya. David Chu hanya menyaksikan pertunjukan sekelompok tuan muda itu dengan tatapan yang dingin, dan membiarkan Justin Sun membual dan pamer dengan bangga.
Benar atau tidak, mereka akan mengetahuinya beberapa saat lagi. Dia akan menganggapnya sebagai menonton sebuah pertunjukan. Tap tap tap. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dengan aura yang luar biasa mengenakan setelan jas dan sepatu kulit berjalan di luar ruang privat. Dia membawa sekelompok besar orang, dan semuanya pun mengikutinya dengan rapi. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah yang hormat. Dia adalah Jonathan Ma, pemimpin dari Forces Group, dan juga bos bawah tanah di kota Jiangling. Para tuan muda yang ada di ruang privat tanpa sadar berdiri dengan sedikit takut dan gugup. Karena bagaimanapun juga itu adalah bos besar di dunia persilatan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Justin Sun berdiri tegak dan mendengus dengan dingin. Jonathan Ma, berlututlah padaku. Dia tahu kesempatannya untuk menjadi terkenal telah datang. Bruk. Pada detik berikutnya, Jonathan Ma langsung berlutut dan berkata dengan ketakutan, "Maaf, aku tidak tahu bahwa Kodisu adalah teman Anda. Tolong maafkan aku." Sekelompok tuan muda yang ada di ruang privat menunjukkan kegembiraan mereka. Kemudian dalam satu detik, ekspresi mereka menjadi terkejut, tidak bisa percaya, dan ketakutan. Yang mereka senangkan adalah Jonathan Ma memang benar-benar langsung berlutut. Yang mereka kejutkan adalah dia bukan berlutut ke Justin Sun, melainkan ke David Chu yang ada di sudut ruangan. "Ini, aku tidak tahu bahwa Tuan Chu akan datang kemari. Maafkan aku." Jonathan Ma benar-benar ketakutan. "Mohon maaf Tuan Chu," kata Jonathan Ma sekali lagi dengan hormat sambil menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Orang-orang di belakangnya mengikutinya berlutut dan berteriak, "Mohon maaf, Tuan Chu." Dari awal hingga akhir, mereka hanya menatap David Chu, dan bahkan sama sekali tidak melihat Justin Sun. Angin dingin bertiup dan suasana pun menjadi sangat hening. Di dalam ruang privat, sekelompok tuan muda pun tercengang, dan mulut mereka seperti bisa dimasukkan sebuah kelapa. Mereka seperti patung yang seolah-olah hidup. Karin Yun membelalakan matanya yang indah dan menatap David Chu yang sedang membuat teh dengan santai di sampingnya, sedangkan ekspresi Vivi Zhou terlihat sangat kaget. Justin Sun bahkan seperti melihat hantu. Mulutnya menjadi keram, seolah-olah ada ratusan tamparan yang menamparkan di wajahnya dengan keras. Tuan Chu. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.